Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat hari Minggu dan selamat menikmati hujan-hujan gerimis yang adem ya. Di Jakarta sih lagi gerimis ya, nggak tahu di tempat yang lain, mudah-mudahan tapi tetap happy semuanya. Saya Kak Rose, siapa menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Dan Daniel juga di pojok sana, hari ini kita kompak hitam-hitam majunya ya kan. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang sudah hadir hari ini. Kita mau bahas dulu apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, banyak sekali menuai komentar dari netizen yang kepo-kepo dan ingin banget komentar. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebetulnya sih yang lagi ramai juga itu adalah soal banyak netizen yang menghujat Robby Purba ya. Aduh tapi ya udahlah biarin sampai itu selesai dulu baru nanti kita bahas ya. Kita menuju ke berikut ini juga sambungan. Dari postingannya Azril beberapa waktu lalu di TikToknya. Jadi dia bikin konten gitu, ada foto-foto ya kan. Kalau dia sendiri itu baterai 1% ya. Tapi begitu dia sama bunda dan juga pipinya langsung baterainya naik 99%. Dan gara-gara postingan ini ya kan itu banyak menuai kritikan netizen karena dianggap kok kamu kok sama bunda sih jadi 99% nggak memperhatikan perasaan Mimi KD banget gitu ya. Nah kemarin pas diundang di podcastnya Denny Sumargo ditanya itu juga dan Azril menjawab ya. Tapi kita lihat dulu nih komentar kritikan netizen pada saat itu nih. Sakit banget jadi Mimi KD gitu. Yang berikut. Coba lo rasain yang namanya lahiran deh. Gimana caranya, kan dia laki ya. Kamu beda ya sama Aurel. Kalau Aurel dua-duanya disayangi. Pas disuruh kasih bunga juga dia bagi bunga jadi dua. Dia kasih ke dua. Ini anak mana sih tuh? Bahasa Indonesia bingung amat ya kan. Kamu beda ya sama Aurel. Kalau Aurel duanya disayangi. Harusnya dua-duanya ya. Pas disuruh kasih bunga juga dibagi bunga jadi dua, dia kasih ke kedua-duanya. Mungkin terlalu emosi ya kan, jadi ke-nya yang dua. Oke lanjut, gak penting di komentar aku. Ikut nyesek padahal aku bukan Krisdayanti, tapi aku seorang ibu. Yang berikutnya, hargai pilihan seseorang karena kita tidak tahu seberapa besar traumanya. Nah ini yang perlu ke Azril ya kan. Nah coba sekarang kita dengarkan jawabannya Azril. Apa sih arti dibalik postingan itu berikut ini. Kemarin dibicarain netizen, lu posting itu ya. Baterai tinggal 10%, tapi 90% apa bunda gitu gimana? Oh penyemangat. Iya, ya penyemangat memang gitu. Gimana ya, memang tinggalnya sama bunda, ya kan? Terus dihujat ya? Dihujat. Dihujat apa aja sih hujatannya tuh? Kasihan Mimi katanya. Padahal ya selama ini setelah hadirnya Amin dan Azura tuh keluarga semakin hangat sih. Hubungan gue sama Mimi juga Makin sampai sekarang juga alhamdulillah lancar terus. Postingan itu sebenarnya maknanya itu Iya, bukan sebenarnya lu mendiskriminasi Mimi yang udah melahirkan lu, bukan itu poinnya kan? Bukan, karena kalau ngomongin Mimi dari dulu pun dari lubuk hati yang paling dalam tuh nggak ada dendam sama sekali. Udah, karena yang paling terpenting itu ya karena adanya bunda. Kalau misalkan waktu itu nggak ada bunda aja, sekarang pun aku nggak tahu gimana. Lu bisa jadi orang kayak gimana tuh kalau nggak ada bunda? Nggak tahu, mungkin bisa udah nggak jelas lah. nggak jelas. SMA waktu itu. Jadi nyokap tuh pingin, mungkin sebagai ibu tuh kayak pingin gue tuh ngerasain mobil mewah gitu lah. Jadi pingin 18 tahun pingin dibeliin mobil. Jadi nyokap bilang setiap nyanyi bunda tuh udah nyiapin tabungan buat kamu, buat mobil kamu, ya kan? Pada saat hari itu datang, nyokap tuh kan orangnya tuh apa ya, percaya sama orang. Jadi ATM tuh semua dipegang sama sekretaris. Jadi pada saat mau dibayar, itu uang dibawa kabur. Ya nggak jadi tuh beli mobil. Akhirnya tetap dibeliin sama bunda. Lu ngerasanya apa itu buat lu? Gue nggak tahu, luar biasa aja. Gue nggak dilahirkan sama dia, tapi pengorbanan hidup yang dia lakukan buat gue tuh, apa ya, nggak bisa dikata-kata lah. Ada satu momen juga yang dia cerita waktu kecil dia pengen beli mainan gitu. Terus ya yang membuat dia terharu adalah ketika bundanya bilang, ya nanti ya bunda, abis bunda manggung nanti kalau dapat duit terus dibeliin mobil itu gitu ya. Itu kayaknya ya kan namanya juga kita, betul tadi yang terakhir ya, kita nggak pernah tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Azril. Kita juga nggak bisa mengatakan bahwa dia nggak menjaga perasaan Miminya ya, kata dia seperti dia bilang ya kan dia tinggalnya emang sama bundanya sama pipinya, jadi mungkin lebih banyak pengalamannya bersama pipi dan bunda tapi nggak ada dendam gitu ya. Nah seperti apa komentar netizen setelah mendengarkan penjelasan Azril, kita lihat ya. Nggak ingat pengorbanan
Masih tetap ya, tidak berubah tampaknya ya. Masih ingat pengorbanan seorang ibu kandung di dalam kandungan. Kalau saya jadi kade tak masukin lagi ke dalam perutnya. Berikutnya komentarnya. Aduh, oke. Salah satu podcast ini menurut saya kurang baik. Terlepas Asri tidak menggunakan kata-kata yang menyudutkan Kade, tapi di sini Asri di sini menyanjung-nyanjung Asanti. Sudah jelas kemana arah pembicaraannya. Sudahlah, itu masa lalu. Kenapa jadi terungkit lagi? Bersyukurlah Aurel mendapat imam seperti Atta yang bisa mengarahkan dan membimbing bagaimana sikap kepada seorang ibu. Mungkin ini jawaban doa Kade selama ini yang ingin kembali memeluk Aurel dan Azri. Allah hadirkan Atta. Oke, baiklah. Oke, lanjut. Ada komentar lagi? Berarti ibu sambungnya pintar merangkul anak saat down. Tidak semua ibu tiri itu jahat. Nah ini sebenarnya ini juga bagus ya kan nih ya kan. Ya tidak semua ibu tiri itu jahat ya. Dan tidak semua bapak tiri itu jahat. Kadang bukan ibu tiri yang jahat. Bisa jadi bapak salah ya enggak deh. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ya pokoknya intinya gitu deh. Jangan terlalu banyak buku cerita, baca buku cerita gitu ya. Karena ya di dalam hubungan itu pasti ada yang punya masalahnya masing-masing, punya kesusahannya masing-masing gitu ya. Kade punya kesulitan, Bunda juga pasti punya tantangannya juga, ya kan. Kita ke bintang tamu kita yang pertama. Kalau dia, benarkah nih kan, ini selalu ada ya pertandingan sepak bola di Qatar dia datang, ya kan. Dia foto, di fallback bahkan sama siapa sih? Kemarin di fallback sama siapa tuh? Ada sama pemain bola itu dia fallback juga ya. Ini sebenarnya apa sih Fitri Karlina ini ya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Fitri Karlina, pedangdut kelahiran 1987 yang mempopulerkan lagu ABG Tua pada 2012 ini sudah 10 tahun menikah dengan pilot bernama Hendra Sumendap. Perempuan yang baru berulang tahun ke-37 ini mendapat ucapan dari sang suami melalui video call karena tengah LDR sejak suaminya bertugas di Timur Tengah pada Juni 2023. Perempuan yang sudah beberapa kali menonton pertandingan timnas Indonesia saat bertanding di Qatar ini 6 Juni kemarin kembali menonton pertandingan Indonesia melawan Irak dengan hasil 2-0. Fitri yang mengidolakan Justin Hubner bahkan menggunakan jersey bernomor 10 dengan nama Hubner ini mengaku tidak akan mencuci jersey tersebut karena sudah ditandatangani oleh sang idola. Sebelumnya, Fitri juga menonton pertandingan Indonesia melawan Tanzania dan membagikan foto dengan Azizah Salsa serta mengunggah pernyataan Azizah yang menyinggung soal fans FOMO. Bagaimana tanggapan Fitri Karlina mengenai Justin Hubner yang tengah mendapat banyak kritik karena kedekatannya dengan seorang selebgram? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, ini bersama Fitri Karlina dan dia pamer ini loh jersinya yang ditandatangani sama Justin Hubner ya kan. Tulisannya adalah tuh Fitri Karlina lagi. Kayak akrab banget gitu ya. Udah temenan ya Bu ya di Instagram ya? Udah temenan. Sama siapa lagi? Kamu di follow sama siapa lagi selain dia? Nggak tahu, tapi banyak yang ngintip-ngintip story banyak. Iya. Pemain bola itu? Iya, karena mungkin muka aku seliweran kali ya. Tolong masukin aku di story kamu dong. Biar dilihat juga aku main bola. Bisa. Ya tolong ya. Aku pasti bilang sama teman-teman aku. Manner ya. Ini bisa diintip-intip sama bisa main bola. diintip. Kemarin Wah Haji Urat Mangun, terus Bang Sandi Wall, Imar Jenner suka ngeliat. Luar biasa Ya, loh. kalau Justin karena follow-followan, ya terlihat. Tentunya kelihatan ya. Oke, kita lihat 10 potret artis yang turut dukung timnas di GBK. Kemarin kan juga semakin banyak dan kamu kan yang termasuk juga aktif banget dan aktif membagikan pengalaman kamu gitu ya. Iya. Nih kita lihat ada Wanda Hamida, ada Lesti juga, sama Rizky Bilar. Terus siapa lagi sih, coba kita lihat, ada banyak lah ya, ada Ashanti juga ya kan anaknya kemarin ya juga bagian dari itu ya. Apa sih istilahnya itu namanya? Dona Agnesia ya. Ini lucu banget ya kan. Iya. Nah apa bedanya kamu nonton di Qatar? Vibes-nya ya, beda vibes-nya apa? Vibes-nya pasti beda banget, Mbak. Kalau di sini kan ibaratnya kita di kandang, semua orang Indonesia. warga Indonesia. Tapi kalau di Qatar itu karena kan kita itu minoritas ya, dengan semangat nasionalisme yang luar biasa. Jadi lebih militan gitu ya? Militan. Oh itu benar-benar militan. Bahkan sampai ibu-ibunya, mama semuanya itu pada, bahkan pekerja-pekerjanya, para profesionalnya pun itu sengaja minta cuti hanya untuk pengen dukung timnas. Benar. Oke. Nah kan kamu juga ada fotonya, hari kamu bisa foto sama Aziza dan bapaknya ya. Ada fotonya mana tuh? Nah ini gitu ya. Kamu kemarin di Qatar belum sempat foto ya karena dia bilang duduknya seberang-seberangan. Oh ini bisa
gimana ceritanya nih? Ya kemarin pas lagi di di Stadion Madia yang waktu pertandingan yang Tanzania yang friendly match. Itu alhamdulillah aku bisa di tribun, aku emang ambilnya tribun West bareng sama mereka. Gitu. Sengaja udah tahu mereka di West nih? Enggak juga, Nggak sengaja? beneran nggak sengaja karena aku beli tiketnya itu ngarang aja kayaknya West karena kan sore, jadi itu biar nggak panas gitu. Biasa loh ibu yang dia tahu loh matahari ada di mana ya. Banyak. Nonton lebih nyaman biar nggak hitam ya. Iya, tapi kemarin waktu aku di GBK sengaja aku pilih di East. Kenapa? Karena jarak antara kalau pemain mereka kan biasa kalau habis main selesai itu selalu muterin lapangan kan, say thank you, gitu. dada. Itu paling deket jaraknya. Jadi aku sampai tahu segitunya, Mbak, research. Berarti ini bukan fans FOMO ya. Ini coba kita apa pendapat kamu kita dengar ini. Kemarin Aziza iya, benar. sempat ditanya soal fans FOMO ya. Kita lihat yang berikut ini. Jadi pertama ada yang semuanya mensupport idola mereka, bagus dong memberi support selagi tidak mengganggu ketenangan dan privasi pemain masing-masing. Ya, semuanya berhak support ya, apalagi kalau semakin banyak FOMO juga nggak apa-apa kan, namanya juga dukungan ya. Iya, karena nggak semuanya harus tahu bola, nggak semuanya harus ibaratnya cinta timnas. Mungkin dimulai dari berawal dari suka FOMO. dengan perseorangannya. Iya. Tapi kalau memang gini, namanya fans sejati atau fans militan, fans yang benar-benar ngikutin itu adalah after itu yang dinilai. Oh, after itu apakah dia Kenapa? konsisten Iya, ya? konsisten. Kamu konsisten? Kalau aku sebenarnya banyak yang bilang aku FOMO. Karena sebenarnya aku tuh suka nonton bola karena suka timnas, lebih tepatnya suka timnas itu dari tahun 96. Dari zamannya Mas Hendro Kartiko, zamannya Kurniawan Dwi Yulanto, itu Mas Hendro Kartiko itu masih satu kampung sama aku. Mamanya Mas Hendro itu pekerjaannya kan kepala sekolah, sama mama aku masih satu wilayah. Jadi aku suka, Bu, salam buat Mas Hendro. Terus sama Kurniawan, itu aku tuh sampai senang banget sama dia, sampai bilang kan beliau kan waktu gundul ya, kurus banget. Sampai kakak aku bilang ini, kamu maaf ya Mas, maaf. Kamu loh sama korek aja gitu. maaf ya Mas. Digodain ya. Digodain karena memang itu adalah sebutannya beliau dulu tuh, karena kurus, botak, tapi jago banget gitu loh. Seperti korek kan kalau dinyalain, berapi gitu. berkobar. Tapi kamu baru sekarang ini sering-sering nonton karena ada yang nemenin ya? Iya, aku tuh baru dibolain untuk tribun itu baru setelah kemarin di Qatar. Kenapa? Gitu. Nggak tahu, bojo aku ngerasa safe aja gitu. Karena kan kalau kita ngapa-ngapain bisa dideportasi. Takut juga kali kalau istrinya sendirian, suaminya nggak bisa nemenin Iya, ya. benar. Kadang-kadang gitu. ya, kadang-kadang fans bola kan kadang-kadang juga suka. Karena kalau timnas sih kita jarang sekali ya misalnya ada keributan karena membela negara. Tapi kalau mungkin yang rentan tuh kadang klub, antar klub gitu. Jadi memang mama aku dari dulu nggak boleh ya. Even aku nonton konser aja tuh belum pernah, Mbak. Kalah kamu sama tamu kok yang berikut nanti ya, tapi kita bahas ya. Iya makanya. Ini ngomong-ngomong soal fans FOMO ya, ini kemarin juga Nathan, aduh bacanya apa sih namanya tuh? Nathan Chu. Chuaon. Oke, baik, dia menghapus highlight Instagram karena katanya salah satunya adalah karena dia di stalking sama Cegil. Itu adalah fans cewek yang amat sangat posesif gitu kan. Gila gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Nathan nge-like siapa, langsung diserbu tuh ya kan gitu kan. Kalau Nathan ngapain tuh langsung masih ngasih nasihat dan posesif gitulah ya. Jadi gini, kalau aku melihatnya ya wajar, setiap orang yang populer pasti resikonya seperti itu. Ya aku pun dulu yang awal-awal banyak banget kayak gitu kan, yang sampai apalagi cewek di harassment juga, dilecehkan segala macam, itu wajar. Cuma adalah tergantung, itu kan oknum. Tapi kalau udah oknumnya berlebihan, ada undang-undang di negara kita yang memang bisa melindungi kan gitu. Jadi memang ya memang aku
aku bilang being a famous person gitu is a gift and a curse. Oh iya. Karena kan menjadi anugerah juga kutukan juga. Akhirnya semua tentang pribadi kita akan dikorek-korek semuanya. Lah aku aja apa dikit. Dia aja sebagai fans juga sama soalnya begitu, tapi nggak parah ya, nggak parah. Ada komentar netizennya nggak? Apa tuh? Ada komentar netizennya nggak? Coba kita baca soal Nathan. Tahu soal Hapner yang ada ya? Oh, soal Hapner. Oh ya enggak. Ya mungkin ini ya, mungkin kamu mungkin sarannya ya, karena kan ini yang fans-fans itu kan saking fanatiknya kadang dia komentar juga di klubnya si siapa tadi Nathan yang Oh iya, gitu. banyak ya Nathan, ya Hapner, hampir semuanya mereka. Semuanya gitu juga. Jadi kalau misalkan mereka mainnya kurang gimana atau apa, misalkan mereka nggak dimainin, misalnya cuma jadi cadangan, banyak diserang juga. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut aku media sosial Indonesia tuh fanbase-nya tuh kan bisa dibilang terbesar ya. Yeah. Tapi itulah kita harus benar-benar bijak-bijak. Jangan sampai akhirnya Indonesia kan apalagi sekarang di FIFA itu bilang kalau apalagi berkomentar rasis, fansnya berkomentar rasis itu langsung dicoret otomatis. Kalau fansnya ya, itu pemainnya langsung benar, kena supporternya berkomentar rasis itu langsung timnasnya bisa dicoret. Oke, jadi Nah kita itu kan harus jaga ya. sebenarnya harus jaga banget. Maksudnya ini negara loh yang diwakili, bukan hanya seorang artis yang mewakili pribadi. Oke, gitu. jadi ini buat semua cewek-cewek yang ngefans ya. Gak cuma cewek-cewek, cowok kok. juga ada. Banyak. Kamu suka memperhatikan ya soalnya. Pemerhati, Ya, walaupun pemerhati. aku memang nggak terlalu banyak ikut in charge ya, tapi aku merhati banyak. Oke. Misalkan kita ada yang bermain nggak bagus nih, wah ini itu dihajar, dibully dan segala macam. Ya namanya bola itu kan bundar ya, bisa kadang kala ada di atas, kadang di bawah, kadang mereka mainnya bagus, kadang jelek. Ya itu it's a life. Ya. Kayak kemarin ya si ini nih yang tanda tangan di sini nih, Justin Hapner kan kemarin juga sempat dimarahin ya gara-gara apa sih? Gara-gara handball ya waktu itu ya. Iya kan? Dia blunder lagi, Justin Hapner disentil netizen. Kebanyakan main sama selebgram sih gitu ya. Bahkan sampai ya netizen tuh sampai posting nih dia ada foto sama selebgram siapa sih? Terus kemarin ada yang dikasih mobil atau apa sih? Nah itu juga tuh netizen kayak wah ini nih yang kayaknya bikin mental jadi kayak ya Allah sampai masih ke ya jejak digital itu Iya kayak gitu-gitu gitu. Ini komentar netizen coba kita bacain ya soal Hapner nih. Hapner jangan bikin pelanggaran terus. Ingat lu habis foto sama selebgram. Maksudnya biar nggak disalah-salahin gitu ya. Yang berikutnya, haha kalau dia main jelek siap-siap bakal dihujat abis-abisan. Biasanya timnas kalau udah gaul sama selebgram suka melempem katanya gitu ya kan. Yang berikutnya, udah biarin namanya juga anak muda, yang penting waktunya latihan dilatihan benar. Iya, benar. Lagi juga Sabrina kan atlet juga tuh. Iya. Itu, oh iya. Ya bukan selebgram. Oke lanjut berikutnya. Ya namanya juga anak muda ya. Dasar netizen ciri-ciri kesalahan, cari-cari kesalahan banget perkara penalti jadi dilarang mau bergaul sama siapa kata itu. Yang berikutnya ada lagi. Justin Hapner, potensi diri Anda adalah pemain level Premier League. Don't waste your time with Indonesian selebgram or celebrity. Kalau Anda gagal percaya dah, mereka adalah orang-orang pertama yang melupakan Anda katanya gitu. Oh ya Allah. Aku secara pribadi juga sama Hapner, aku nulis waktu kemarin. Aku kan suka ngasih nge-gift gitu kan. Ya itu bilang, being a famous person is a gift and a curse. Just focus on your goals. Karena waktu itu aku sempat nanya di eksklusifnya, what is your biggest goals? Dia pengen ke Premier League dan pengen ke Piala Dunia bersama Indonesia. Itu kan bagus banget, aku sampai terharu banget. Maksudnya seorang anak muda, karena gini, aku tuh nganggap dia tuh udah kayak ponakan, Mbak. Ya Allah banyak banget yang sampai jangan digodain ya Mbak, dia masih kecil. Ya Allah. Dia punya suami kayak terus. Gak cuma punya suami, tapi aku udah nganggap dia tuh udah kayak ponakan aku beneran gitu loh. Ini kamu jagain ya. Jadi lebih kayak ngasih petuah aja sebagai orang yang mungkin udah duluan kali ya gitu. Karena aku tuh bangga banget seorang anak muda dan dia itu benar-benar bekerja keras. Gak cuma bekerja keras tapi dengan hatinya. Gimana waktu itu yang dia abis main full di Cerezo langsung terbang ke Qatar, langsung di leg kedua dia diterjunin sama Coach Shin.
itu semangatnya luar biasa gitu. Ini fans betulan. Ini fans betulan, bukan cuma FOMO ya, bukan cuma sekedar pengen foto apa segala macam. Tapi dia memperhatikan Kalau tuh foto itu pergerakannya. lebih ke bonus lah. Iya. Itu kalau masalah apa namanya, aku emang supportnya timnas secara keseluruhan. Tapi ya kita ada dong, misalkan Iyalah. 1 atau 2 yang Iyalah. memang kita suka, wajar. Ya wajar. Wajar. Oke, baiklah. Ya makasih ya kalau gitu ya kaosnya. Sama ini bukan masalah harganya, Mbak. Ini belum dicuci loh katanya kemarin. Belum. Masih wangi, masih. Gimana? Tapi ya itu kamu ketemunya ini gimana ketemunya nih Oh, prosesnya? waktu itu di Qatar. Oh, ini di Qatar, oke. Jadi karena aku tuh akhirnya sering kenotis sama pemain-pemain Timnas? timnas karena aku dari mulai Qatar tuh dari zaman bulan Januari waktu itu di AFC Senior di Qatar. Jadi habis itu ditambah di U23, aku masih juga aktif di situ. Sampai akhirnya di GBK pun alhamdulillah aku bisa hadir juga. Jadi akhirnya kenotis, dan kalau ini waktu itu karena rasa apa ya, terima kasih mungkin karena waktu itu kan aku posting kan since aku nonton dia di AFC Senior yang di Januari, aku menjadi biggest fan-nya dia gitu. Akhirnya aku diundang karena waktu itu aku lagi sama bojoku. Kamu bisa nggak ke sini jam 9? Oh bisa ya dong. Wah, aku tapi lagi jalan-jalan ini gitu kan sama bojoku. Oh ya udah nanti kabarin aja kalau ini. Terus dia nawarin mau nggak gitu. Yuk mau lah. Mau kaosnya ya. Oke, jadi ini sebenarnya lebih kayak ini dengan ini Hapner dan kawan-kawannya sudah apa ya, menorehkan sejarah baru untuk Indonesia, khususnya timnas U23. Oke, itu yang namanya saling support ya antara apa istilahnya olahragawan ataupun juga artis mungkin terhadap fansnya yang memberikan support, itu saling menghargai gitu ya. Sama seperti yang berikut ini ya. Ada Pak Tri Adinata dan murid-muridnya dari SMA Al Azhar Medan begitu ya. Yang kemarin itu salah satu pengajarannya menyanyikan lagunya Alan Walker dan sampai dinotis sama Alan Walker, diundang untuk juga tampil di konsernya ya. Kita lihat dulu profilnya Pak Tri Adinata dan para muridnya berikut ini. Tri Adinata, guru musik kelahiran 1991 ini sudah mengajar sejak usianya 19 tahun dan kerap memposting video saat sedang mengajar muridnya bermain gitar maupun bernyanyi. Pria yang akrab disapa Sirnata ini 28 Mei kemarin didatangi oleh Alan Walker usai videonya pada 25 Januari lalu yang menyanyikan lagu Who I Am bersama murid-muridnya ini viral dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Tadi malam, Sirnata bersama muridnya pun tampil dalam konser tur Asia Alan Walker di Jakarta dengan membawakan lagu In Your Eyes. Pria yang memiliki channel YouTube dengan 563.000 subscribers ini pada 2019 lalu, muridnya yang bernama Eltasia Natasha pernah memenangkan kompetisi cover lagu Alan Walker yang berjudul On My Way hingga diundang ke Jerman. Seperti apa keseruan Sirnata bersama murid-muridnya saat manggung di konser Alan Walker tadi malam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.